Hai semuanya, sebelum mulai, kenalin dulu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Amanda Susidianawati, Arum Dela Yuanita, Isnina Nurikasari, dan saya Rista Ayu Solehah. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai perilaku biaya. So, duduk santai aja, siapin pikiran terbuka dan yuk kita mulai. Biaya berdasarkan perilaku biaya. Berdasarkan perilaku biaya yang muncul, kita dapat membedakan biaya menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Misalnya, mesin pabrik yang disewa sebesar 15 juta rupiah selama 1 tahun dan memiliki kapasitas produksi 240.000 unit per tahun. 2. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah, dipengaruhi oleh perubahan jumlah output. Misalnya, mesin pabrik yang digunakan untuk produksi menggunakan daya listrik 0,1 kWh, tarif 1 kWh 2000, berarti biaya tiap unitnya 200 dikali 0,1 kali 2000. 3. Biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Misalnya, seorang salesman biasanya dibayar dengan gaji tetap plus bonus berdasarkan target penjualan. Penyediaan sumber daya. Sumber daya disediakan dengan 2 cara, yaitu ketika digunakan dan sebelum digunakan. Yang pertama ada sumber daya fleksibel atau flexible research. Sumber daya yang tersedia ketika diperlukan adalah sumber daya yang diperoleh dari luar dan tidak diperlukan adanya komitmen jangka panjang untuk setiap jumlah tertentu sumber daya. Karena biaya sumber daya yang tersedia ketika diperlukan sama dengan biaya sumber daya yang digunakan, maka total biaya akan meningkat ketika kebutuhan sumber daya meningkat. Secara umum, kita dapat memperlakukannya sebagai biaya variabel, contohnya penggunaan bahan baku dan energi. Yang kedua ada sumber daya terikat atau committed research. Sumber daya yang tersedia sebelum penggunaan adalah sumber daya yang diperoleh dengan menggunakan kontrak eksplisit maupun implisit untuk mendapatkan kuantitas tertentu sumber daya, tanpa memperhatikan apakah kuantitas sumber daya tersedia seluruhnya atau tidak. Disebut juga biaya atas sumber daya ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan kapasitas aktivitas jangka panjang atau committed fixed expense, contohnya pembelian atau penyewaan bangunan dan peralatan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kapasitas aktivitas jangka pendek atau discretionary fixed expense, contohnya tenaga kerja. Penggerak aktivitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, penggerak tingkat produksi atau tingkat unit adalah perubahan dalam biaya ketika unit yang diproduksi berubah. Contohnya, biaya pemakaian bahan baku. Yang kedua, penggerak tingkat non-unit adalah perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Contohnya, biaya penyusutan mesin. Perilaku biaya step. Meskipun kita menggunakan asumsi bahwa fungsi biaya bersifat berkelanjutan, namun dalam kenyataannya beberapa fungsi biaya mungkin tidak berkelanjutan. Jenis biaya step yang pertama ada biaya variabel step. Dalam biaya variabel step, lebar step kecil dan biaya sumber daya berubah sebagai akibat perubahan kecil dalam penggunaan sumber daya. Biasanya, biaya variabel step dianggap sebagai biaya variabel yang ketat. Yang kedua, ada biaya tetap step. Biaya tetap step merupakan biaya yang mengikuti perilaku biaya dengan step lebar. Banyak committed resources yang mengikuti fungsi biaya ini. Biaya tetap step dikategorikan sebagai biaya tetap
Kebanyakan biaya tetap step bersifat tetap selama rentang operasi normal perusahaan. Yang ketiga, ada perilaku biaya campuran. Sangat dimungkinkan bila aktivitas yang dilakukan perusahaan memerlukan adanya committed resources dan flexible resources secara sekaligus. Hal ini menunjukkan adanya perilaku biaya campuran. Metode pemisahan biaya campuran. Yang pertama, metode tinggi rendah atau high flow method. Keunggulannya yaitu objektivitas dan dapat mengetahui hubungan biaya dengan cepat hanya berdasarkan 2 titik data. Kelemahannya adalah jika 2 titik tertinggi atau terendah tersebut merupakan outlier, maka hubungan biaya aktivitas yang diperoleh menjadi tidak representatif. Yang kedua, metode scatter plot atau scatplot method. Metode scatter plot adalah memberi kesempatan untuk melakukan analisis biaya secara visual, serta dapat mengidentifikasi non-linearitas, keberadaan outlier, dan terjadinya pergeseran dalam hubungan biaya. Kekurangannya adalah tidak adanya kriteria objektif dalam pemilihan garis terbaik sehingga kualitas rumus biaya tergantung pada kualitas penilaian subjektif analisis. Dan yang ketiga, metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis terbaik dengan mengkuadratkan deviasi atau selisih antara biaya yang diprediksi dengan biaya aktual, ditunjukkan oleh jarak dari titik ke garis yang terdapat pada masing-masing titik, dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran keseluruhan kedekatan. Contoh kasus, Ibu Rina membuka usaha kecil menjual es teh segar. Dalam sebulan, ia ingin mengetahui bagaimana biaya usahanya berubah tergantung pada jumlah kelas yang dijual. Berikut data biaya usaha. Yang pertama, biaya tetap berupa sewa gerobak dan tempat senilai Rp1.000.000 per bulan. Yang kedua, biaya variabel per gelas berupa teh, gula, es, dan gelas plastik senilai Rp2.000 per gelas. Yang ketiga, volume penjualan bulan Mei 1.000 gelas. Maka total biaya tetap senilai Rp1.000.000 dan total biaya variabel 1.000 dikali 2.000 sama dengan Rp2.000.000. Dan total biaya bulan Mei yaitu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel sama dengan Rp3.000.000. Jika jualan naik ke 1.500 gelas, maka biaya tetap menjadi 1 juta dan biaya variabel 1.500 dikali 2.000 sama dengan Rp3 juta. Total biaya baru yaitu Rp4 juta. Maka kesimpulannya, biaya tetap tidak akan berubah meskipun jumlah jualan berubah, dan biaya variabel bertambah sesuai jumlah gelas yang dijual.